Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul Vesper yang dirilis tahun 2022. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan bagaimana era kegelapan baru umat manusia dimulai, di mana keadaan dunia setelah terjadi kehancuran. Manusia mengandalkan teknologi genetik untuk keberlangsungan hidup mereka. Sayangnya hal itu gagal total. Virus dan organisme hasil rekayasa lalu terlepas ke alam terbuka, menyapu bersih tanaman layak makan, hewan serta populasi manusia. Kini sebagian manusia bertahan hidup dengan makanan seadanya. Sebagian kelompok lainnya bertahan dengan mengisolasi diri dari dunia luar dengan kebutuhan yang tercukupi. Tempat inilah yang bernama Citadel. Beralih memperlihatkan seorang anak perempuan sedang mencari sumber makanan di tengah lingkungan yang sudah tercemar, berharap menemukan cacing tanah atau bahan lain yang bisa dikonsumsi. Gadis inilah yang bernama Vesper. Vesper termasuk kelompok manusia yang bertahan hidup dengan lingkungan yang jauh dari kata layak, dikelilingi tumbuhan dan hewan-hewan yang sudah bermutasi. Namun Vesper tampak berusaha menjalani keadaan dan bahkan terlihat mencoba bermain dengan tumbuhan yang sudah bermutasi. Sesampai di rumah, Vesper mengambil beberapa cacing obat untuk diberikan pada ayahnya yang sedang sakit. Setelah diolah, obat dimasukkan ke dalam lambung ayahnya yang mengalami lumpuh total sehingga ia sama sekali tidak bisa bergerak atau berbicara. Namun berkat teknologi saat itu, Vesper bisa menghubungkan suara sang ayah ke dalam sebuah drone yang bersamanya, sehingga ayahnya bisa menjaga dan berkomunikasi melalui drone tersebut. Setelah itu, Vesper pun pergi ke laboratorium lama miliknya. Sampai di sana, Vesper menyapa kerangka tubuh manusia yang sepertinya sudah lama meninggal dunia. Di sanalah Vesper melakukan berbagai macam eksperimen dengan benda-benda yang ia temukan, berharap bisa memperbaiki ekosistem bumi. Setelah pergi dari laboratorium miliknya, Vesper dan drone ayahnya melihat seorang yang menggunakan tudung dan penutup wajah yang disebut peziarah, sedang mengambil barang-barang yang tak terpakai. Vesper berkata kepada sang ayah kalau ia ingin mengikuti peziarah, namun ayahnya melarang. Saat jalan pulang ke rumah, Vesper terkejut melihat keadaan rumahnya sangat berantakan. Ia menyadari kalau seseorang pasti telah masuk dan mengambil barang-barang berharga. Namun ada beberapa barang yang ditinggalkan dalam keadaan rusak. Salah satunya adalah alat bantu pernapasan milik ayahnya. Jadi untuk menyelamatkan sang ayah, Vesper pun pergi ke pemukiman untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Jonas. Sesampai di pemukiman, Vesper pun melihat orang-orang sedang berkumpul menyaksikan makhluk yang dikenal dengan nama Jack sedang tertimpa reruntuhan tower. Jonas yang merupakan pemimpin dalam pemukiman itu lantas meminta salah satu anak buahnya untuk membunuh Jack tersebut. Saat anak buahnya terlihat ragu, Jonas meyakinkan bahwa Jack hanyalah manusia eksperimen yang tidak merasakan sakit. It was made in a lab. Setelah itu, Vesper pun menemui Jonas dan meminta bantuan atas musibah yang baru menimpanya. Tentu bantuan itu tidak gratis, karena Vesper harus melakukan barter dengan cara menyumbangkan darah miliknya. Selama bertahun-tahun, Jonas mengambil darah orang-orang yang ada di dalam pemukiman sebagai alat bantu pertukaran dengan orang-orang Citadel, agar mereka bisa mendapatkan benih tanaman sekali panen untuk kelangsungan hidup. Setelah darahnya diambil, Vesper meminta Jonas untuk memberikan beberapa cacing nutrisi. Namun saat itu Jonas malah menyuruh Vesper untuk menunggu selama 2 hari sampai ia melakukan barter. Mendengar hal itu, Vesper tentu saja marah karena ia merasa telah ditipu. Ia pun berusaha merebut kantong darah miliknya. Namun Jonas menyeretnya keluar dari rumah.
Setelah diusir, Vesper tetap tidak menyerah. Ia menyelinap melalui pintu belakang dan masuk ke dalam gudang penyimpanan milik Jonas. Saat itu salah satu penjaga yang bernama Skinny melihat aksi Vesper, namun ia malah membiarkannya. Vesper kemudian mengambil beberapa barang-barang yang ia butuhkan seperti benih tanaman serta alat pernafasan untuk ayahnya. Sesampai di rumah, Vesper langsung memperbaiki alat pernafasan sang ayah dan menceritakan apa yang terjadi di pemukiman. Ayah yang mendengar hal itu tidak setuju dengan perbuatan Vesper, dan ia pun menyuruh Vesper untuk mengembalikan benih tersebut. Dengan perasaan kecewa, Vesper pergi dari rumah karena sebenarnya dia ingin meneliti benih tersebut. Di sebuah hutan, saat Vesper mencoba menenangkan diri, ia tiba-tiba menemukan seorang wanita yang sedang terluka dengan dipenuhi tumbuhan dan menghisap darahnya. Setelah mengetahui bahwa dia masih hidup, Vesper membawanya pulang untuk diobati. Setelah sampai di rumah, wanita tersebut diobati oleh Vesper. Sampai ia pulih, setelah wanita itu terbangun, Vesper mengatakan kalau dia melihat glider jatuh semalam. Lalu wanita itu meminta tolong untuk mencari ayahnya yang hilang di glider tersebut. Esok harinya mereka bercerita jika ayah Vesper adalah salah satu pasukan yang bekerja untuk Citadel sampai saat dia terluka menjalankan misi. Lalu pihak Citadel memberikan drone untuk mereka. Terungkap nama wanita itu adalah Camelia dan ayahnya bernama Elias. Di tengah pembicaraan, ayah Vesper kejang, lalu Camelia mengeluarkan kekuatannya untuk menolong ayah Vesper. Keesokan harinya, Vesper menelusuri lokasi tempat ditemukannya Camelia guna menemukan Elias. Saat ditelusuri, Vesper dan drone ayahnya berhasil menemukan ayah Camelia. Saat Vesper akan menyelamatkannya, Jonas dan para anak buahnya tiba-tiba mendekati lokasi tersebut. Karena takut, Vesper pun bersembunyi dan melihat dari kejauhan. Begitu pula Elias dan Jonas pun langsung membunuhnya karena ia tahu Elias berasal dari Citadel. Vesper yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Elias, namun tenaganya tidak sebanding dengan Jonas. Di dalam pesawat itu, Jonas menemukan sebuah kain dan ia yakin kalau orang itu datang dari Citadel bersama satu orang lainnya. Saat ditanya, Vesper berusaha menutupi keberadaan Camelia. Dia mengelak dan mengatakan kalau ia juga tidak sengaja menemukan pesawat itu saat sedang mencari makanan. Sesampai di rumah, Vesper tidak tega mengatakan yang sebenarnya kepada Camelia. Jadi ia pun terpaksa berbohong dan mengatakan ia tidak bisa menemukan ayahnya. Karena hal itu, ayah Vesper pun menyarankan agar mereka segera mengantarkan Camelia ke Citadel besok pagi. Keesokan harinya, Vesper dan drone ayahnya kembali menyelinap masuk ke gudang penyimpanan milik Jonas. Tak disangka, di dalam gudang itu Jonas sudah menunggu mereka. Dengan tangannya, Jonas pun mengadu isi di dalam drone ayahnya. Jonas kemudian bertanya di mana Vesper menyembunyikan semua benih miliknya dan wanita yang datang dari Citadel. Vesper pun berbohong dan berkata ia tidak tahu apapun yang dimaksud oleh Jonas. Saat ada kesempatan, Vesper pun langsung mengambil drone ayahnya dan kabur dari gudang tersebut. Akibat perbuatan Jonas, drone-nya menjadi rusak. Dari arah belakang, Jonas ternyata mengirim beberapa anak buahnya untuk mengejar Vesper dan menangkapnya untuk memberikan tanda di tangan Vesper. Sesampai di rumah, Vesper berusaha memperbaiki drone ayahnya agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Camelia yang melihat Vesper berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau Elias bisa memperbaiki drone ayahnya. Dengan berat hati, Vesper pun akhirnya jujur dan mengatakan kalau Elias sebenarnya sudah tewas. Vesper pun kemudian membawa Camelia untuk melihat mayat ayahnya. Camelia langsung menangis mendekap mayat ayahnya yang dibuang di sebuah rawa-rawa. Saat ingin menenangkan Camelia, Vesper melihat luka sayatan yang ada di punggungnya. Hal itu pun membuat Vesper sadar kalau Camelia bukanlah manusia, melainkan sebuah Jack. Tak disangka, Camelia ternyata adalah hasil eksperimen dari Elias yang dinilai sangat berbahaya oleh pihak Citadel. Oleh sebab itu, Elias membawa Camelia keluar dari Citadel
dan hal itu pun membuat Vesper kecewa sekaligus marah karena itu artinya mereka tidak akan diterima di Citadel. Di rumah, Camelia yang frustasi berniat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung Vesper melihat kejadian itu dan berhasil menghentikan aksi Camelia. Vesper berusaha berdamai dengan Camelia dan sepakat untuk saling memaafkan satu sama lain. Vesper kemudian meminta sedikit darah Camelia untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Di dalam penelitian itu, Vesper menemukan DNA tanaman yang ada di dalam darah Camelia. Kemudian ia mencampurkan sampel darah Camelia dengan cairan ulat yang sebelumnya ia temukan. Tanpa diduga, dengan campuran kedua sampel itu, Vesper pun mendapatkan hasil kalau DNA tanaman menjadi jauh lebih subur. Vesper kemudian pergi ke gudang tanaman untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak. Camelia yang sendirian di rumah kemudian didatangi oleh Jonas. Beruntung saat itu Vesper tiba di saat yang tepat, sehingga keduanya pun bekerjasama untuk mengalahkan Jonas. Pada malam harinya, Camelia dan Vesper terus berusaha mengembangkan sampel DNA tanaman. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia, karena mereka berhasil mendapatkan sampel yang sesuai. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan cairan berwarna kuning yang merambat masuk ke dalam rumah. Cairan itu kemudian berubah menjadi gas beracun dan memenuhi seisi rumah. Drone ayah yang mengetahui hal itu menyuruh Vesper dan Camelia untuk tidak menghirup gas tersebut. Setelah semuanya kembali seperti semula, Drone ayah merasakan kedatangan pihak Citadel yang bergerak mendekat ke rumah mereka. Itu artinya Jonas pasti sudah memberitahu pihak Citadel tentang keberadaan Camelia. Di rumah Vesper, Drone ayah sadar kalau mereka tidak akan bisa membawa tubuhnya. Jadi ia pun meminta Vesper untuk membawa Camelia dan pergi meninggalkannya. Meskipun berat, Vesper pun akhirnya terpaksa meninggalkan dan melakukan permintaan ayahnya. Ia dan Camelia kemudian kabur menyusuri hutan. Saat pasukan Citadel datang ke rumah mereka, para pasukan itu kemudian meledakkan rumah yang tentunya saja membuat ayah Vesper tewas di dalamnya. Selain itu, Citadel juga ternyata membunuh Jonas dan orang-orang di pemukiman. Di dalam hutan, beberapa pasukan Citadel terus mengejar Vesper dan juga Camelia yang tahu betul tentang lingkungan di dalam hutan. Sengaja menarik perhatian para pasukan Citadel untuk mengikutinya ke arah tanaman merah, karena ia tahu tanaman merah akan mengeluarkan tembakan ketika ada yang menyentuhnya. Berkat hal itu, kedua pasukan Citadel pun berhasil dikalahkan. Saat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, Camelia bermaksud untuk menyerahkan diri, karena bagaimanapun para pasukan Citadel tidak akan berhenti mengejar mereka sampai mereka bisa menangkapnya. Vesper tentu saja tidak setuju dengan Camelia, karena mereka harus terus bersama mewujudkan hasil penelitian mereka. Karena hal itu, Camelia pun terpaksa membius Vesper dan pergi menyerahkan diri pada salah satu pasukan Citadel. Keesokan harinya, Vesper pun terbangun di bawah tumpukan daun. Vesper sadar kalau Camelia sudah pergi menyerahkan diri. Dengan raut wajah sedih, Vesper pun menggali tanah dan menanamkan beberapa benih hasil penelitiannya. Tak lama kemudian, Vesper pun bertemu dengan beberapa orang yang selamat dari pemukiman. Vesper dan orang itu pun bergabung dan melanjutkan perjalanan bersama-sama sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah pemukiman peziarah. Para warga memanfaatkan rongsokan untuk membuat rumah mereka. Vesper kemudian naik ke tempat yang paling tinggi dan menyebarkan benih hasil penelitiannya dan memulai kehidupan baru, dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman menyukai alur ceritanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.